Kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Indonesia 1965. Sebuah bangsa yang besar tengah berdiri di tepi jurang. Selama bertahun-tahun, kebijakan konfrontasi telah memutus Indonesia dari dunia internasional. Ekonomi lumpuh, nama Indonesia tercoreng, dan di panggung dunia, kursi Indonesia kosong. Dibutuhkan seseorang yang berani untuk mengangkat kembali wajah bangsa ini. Seseorang yang percaya bahwa diplomasi bisa lebih tajam dari senjata manapun. Namanya adalah Adam Malik. Lahir 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia tidak datang dari keluarga diplomat, bukan juga lulusan akademi militer. Ia adalah wartawan yang belajar dari jalanan, dari kata-kata, dan dari keyakinannya pada Indonesia. Selamat pagi Pak Menteri. Ini ada surat-surat dari kedutaan. Masih banyak yang menunggu respon terkait posisi Indonesia di PBB. Baik. Taruh di sini. Dan tolong kabari semua pihak. Mulai hari ini, Indonesia akan berbicara dengan tegas di hadapan. Baik Pak, saya akan sampaikan. 4 April 1966. Adam Malik resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dalam Kabinet Ampera. Langkah pertamanya diambil adalah mengubah arah dari politik konfrontasi ke diplomasi terbuka. Ia menyebutnya teknik politik luar negeri low profile, tidak memamerkan kekuatan, tapi membangun kepercayaan. Pak Razak, kita berdua tahu konfrontasi ini tidak menguntungkan siapapun. Rakyat kita yang menanggung, bukan kita yang duduk di kursinya. Mohon maaf Pak, saya rasa di sini Indonesia yang memulai konfrontasi ini. Jadi saya rasa pun Malaysia di sini hanya untuk mempertahankan diri. Benar Pak. Dan Indonesia yang kini datang ke meja ini untuk mengakhiri. Bukan karena kalah, tapi karena lebih bijak. Dan disinilah perundingan Bangkok berlangsung dalam beberapa putaran. Adam Malik bernegosiasi dengan sabar. Dan pada akhirnya, konfrontasi Indonesia-Malaysia yang sudah berlangsung sejak 1963 resmi diakhiri. Sebuah babak baru akan dimulai. Indonesia kembali, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pemohon, tapi sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa yang siap berkontribusi bagi perdamaian dunia. (28 September 1966). Setelah hampir 2 tahun absen, Indonesia resmi kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Adam Malik yang akan memimpin langkah bersejarah itu. Kamu masih belum istirahat juga? Besok hari penting ya. Setiap hari, kamu bilang begitu. Yang ini benar-benar penting ya. Kita ingin membangun sesuatu yang belum ada sebelumnya di Asia Tenggara. Bukan fakta pertahanan, bukan aliansi militer, tapi rumah bersama. Sudah, kalau kamu yakin, saya juga yakin. Hari ini, kita tidak menandatangani perjanjian damai. Kita menandatangani janji untuk masa depan. 8 Agustus 1967. Disinilah deklarasi Bangkok ditandatangani dan ASEAN resmi lahir. Adam Malik menjadi salah satu dari 5 bapak pendiri organisasi yang hari ini beranggotakan 10 negara dan menjadi salah satu blok regional yang paling berpengaruh di dunia. Tahun 1968 hingga 1970 adalah tahun-tahun kerja keras yang sunyi.
Adam Malik membangun kredibilitas Indonesia sedikit demi sedikit. Dengan mengamankan pinjaman dari IGGI untuk memulihkan ekonomi, memperkuat hubungan bilateral antar negara, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan moderat yang bisa dipercaya. Dan di tengah perang dingin yang telah membekukan dunia antara dua kutub, di sini Adam Malik memilih jalur Indonesia. Jalur sendiri, bebas dan aktif. Indonesia tidak berpihak kepada Amerika, tidak pula kepada Soviet. Indonesia akan berdiri di tengah. Dan justru karena itulah Indonesia didengar. The destruction of human ecology are, in my view, some of the major problems which will determine man's capacity to survive. Dalam kata sambutannya, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan, adalah suatu kehormatan baginya dan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia atas kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya untuk memimpin sidang umum yang ke-26 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Suatu sidang universal yang dimulai dengan kesadaran untuk membangun suatu dunia baru di mana terdapat berbagai bangsa. Yang paling pokok untuk itu ialah kesatuan pendapat. Untuk itu, kami bangsa Indonesia telah mempunyainya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, namun satu jua adanya. Unity of mankind. Finally, an assembly giving proof of the United Nations capacity to respond constructively to the demand of our time. Thank you. Pada tahun 1971, Adam Malik terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26. Ia adalah orang Indonesia pertama yang memimpin forum tertinggi di dunia itu. Seorang anak dari pematang siantar, kini berbicara kepada hadapan dunia. Selama memimpin sidang, ia mendorong agenda pembangunan sumber daya manusia dan memperjuangkan masuknya Republik Rakyat Cina sebagai anggota resmi PBB. Dan itulah yang menjadi sebuah langkah yang memperluas representasi dunia di forum internasional terbesar itu. Pada tahun-tahun berikutnya, Adam Malik terus-menerus membangun. Dan pada tahun-tahun berikutnya, Adam Malik terus-menerus membangun. ASEAN mulai menemukan ritmenya sebagai organisasi regional yang kuat. Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga semakin kokoh. Di dalam negeri, kepercayaan dunia terhadap Indonesia perlahan pulih kembali. Dan pada 1977, Adam Malik mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. 11 tahun, 3 fase diplomasi yang besar, dengan mengakhiri konfrontasi, mendirikan ASEAN, dan menjadi pemimpin di PBB. Ini menjadi sebuah perjalanan yang tidak banyak diplomat dunia bisa menandinginya. 11 tahun, Adam. Tidak terasa. Terasa, Nel. Sangat terasa. Tapi yang terpenting bukan seberapa lama tahunnya, tapi waktu 11 tahun ini tidak kita sia-siakan. Dengan jejak yang tak padam, Adam Malik menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1978 dan mengakhiri karir politiknya pada 1983. Ia wafat pada 5 September 1984. Namun yang ia tinggalkan tidak ikut pergi juga. Dan saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara. Indonesia tetap berdiri di tengah percaturan dunia ini. Dan di setiap meja perundingan, di setiap forum internasional, di mana Indonesia berbicara, ada sedikit jiwa Adam Malik yang terus berjalan. Seperti yang dia katakan, semua bisa diatur, asal ada kemauan.
Tugas ini dibuat untuk memenuhi PJBL MKWK UPN Veteran Jakarta. Dan jika terdapat kekurangan ataupun ketidakakuratan informasi, kami memohon maaf sebanyak mungkin karena keterbatasan tim mahasiswa kami. Terima kasih.